Hal kedua yang dia lakukan bukan hubungannya dengan Bapa, tapi juga akan menjelaskan hubungannya dengan dunia. Pada ayat 24 sampai 26, dia menyatakan bahwa dirinya adalah juru selamat. Terang-terangan dia berkata, dialah juru selamat dunia. Anda lihat pada ayat 24, penjelasan yang mutlak dan juga jelas. Bagaimana seseorang menerima hidup yang kekal dari Tuhan Yesus dan hanya ditemukan di ayat tersebut. Sekarang ayat 24. Seakan orang-orang Farisi tercengang, mereka meradang dan mereka juga geram. Dan Yesus bilang, aku mengatakan kebenaran. Di terjemahan lama dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, atau berkata sesungguhnya. Dan ada penekanan dan juga kalimat yang digaris bawahi. Barang siapa mendengar perkataanku, dan percaya dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, lingkari kata mempunyai. Dan artinya bukan suatu hari nanti. Jika engkau percaya kepadaku, setelah mendengar perkataanku, dia berkata engkau akan memiliki hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Selanjutnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Seperti Bapa punya hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan sekarang sudah jelas, akulah juru selamat dunia, dan ini caranya untuk mendapatkan hidup kekal. Bukan dengan belajar Alkitab atau tahu hukum Taurat, bukan pula dengan berbuat baik, bukan pula karena kegiatan ibadahmu. Beginilah agar engkau mendapat hidup kekal. Saya coba gambarkan dalam bentuk diagram. Anda yang guru bahasa Inggris, Anda tahu cara membentuk diagram kalimat, bukan? Subjek, kata kerja, objek, lalu sambungkan setiap kata yang ada. Bentuk diagram ini sangat baik. Gambar pertama pada diagram berikut, Anda bisa lihat layar di depan. Sangat sederhana, yaitu setiap laki-laki, setiap perempuan, saat Anda mendengar sebuah kebenaran, mendengar tentang Yesus, mendengar Injil, saat mendengar kabar baik, dan Anda percaya, ini yang terjadi. Anda memperoleh hidup kekal. Di bagian kiri bawah diagram, ada 3 fakta tentang manusia. Pertama, kita hidup secara jasmani, bentuk fisik. Kedua, kita semua akan mati. Dan ketiga, setelah kita semua mati, kita akan dihakimi. Alkitab berkata, dan sama seperti manusia, ditetapkan mati dan juga dihakimi. Anda bisa pergi ke bagian dunia mana saja, dengan agama apapun, tetapi yang pasti ada penghakiman nantinya. Meskipun Anda berencana untuk melakukan reinkarnasi pada diri Anda sendiri, setelah Anda mati, secara jasmani, pasti akan ada penghakiman. Sebab keadilan harus ada dan harus ditegakkan. Dan ini semua sudah dituliskan dalam Alkitab dengan jelas. Semua orang yang hidup secara jasmani akan mati. Dan setelah kita mati, kita akan dihakimi. Dan ayat ini dengan jelas sekarang mengajarkan kita, barang siapa mendengar dan percaya, saat ini akan memperoleh hidup yang kekal. Mereka berjalan menyeberang dari kematian menuju kehidupan, dan tidak ada penghakiman. Tidak ada penghakiman. Artinya Anda tidak akan dihukum dan dihakimi. Boleh saya bertanya kepada Anda secara pribadi, pernahkah Anda menyeberang dari kematian menuju kehidupan? Saya tidak tanya apakah Anda orang baik atau apakah Anda rajin ke gereja. Saya tidak tanya apakah Anda sekedar tahu Tuhan secara intelektual. Tetapi yang saya tanyakan sekarang adalah, apakah Anda pernah mendengar? Tentunya saya tahu Anda pernah mendengar karena sekarang Anda di sini. Anda sedang mendengarkan kebenaran Injil dan Tuhan Yesus. Memang itu yang Anda dengar, tapi saya hanya baca dari Alkitab. Jika Anda sudah pernah percaya, maksudnya tidak sekadar dalam pikiran, tapi percaya di pikiran sampai pada tindakan untuk mengikuti, maka Anda sudah dapat hidup yang kekal. Anda sudah menyeberang dari kematian ke kehidupan. Tuhan berjanji Anda tidak akan dihakimi. Anda tidak akan dihakimi karena dosa Anda dan saya, dan bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, dosa kita ditebus olehnya. Dan kita sudah diampuni sehingga kita menerima anugerah kehidupan dari Kristus. Sedangkan Dia mati di kayu salib menanggung segala hukuman atas dosa kita. Masuk akal ya? Saya sama sekali tidak tahu bagaimana kehidupan Anda sekarang. Namun saya beritahu Anda, saya mungkin akan memilih untuk diam daripada bicara apa yang saya bicarakan. Bahkan saya tidak pernah mendengar apa yang saya ucapkan lagi. Jika Anda belum 100% yakin kalau Anda mempunyai hidup kekal, saya akan berdoa secara khusus kepada Tuhan, dan saya akan mengaku dosa saya, mengaku salah dan minta ampun, serta mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hati saya supaya saya berubah.
Dia telah berjanji dan dia adalah seorang juru selamat dunia. Diri Anda berharga di matanya. Dia membawa Anda ke sini hari ini supaya Anda bisa mengerti. Saya alami ini di tahun 1972. Saya mengalami pengalaman tidak enak di gereja. Saya mulai mengkritik orang-orang di gereja sebagai orang yang munafik dan saya tidak sadar saya juga berlaku seperti itu. Saya dengar Injil. Banyak yang belum saya ketahui, tapi saya berbalik dari dosa-dosa saya dan menerima Kristus pada tahun 1972. Sejak itu terjadi perubahan hidup yang dramatis di hidup saya dalam perjalanan awal iman saya, karena Roh Allah tinggal di dalam saya dan secara perlahan-lahan membuat saya semakin serupa dengan anaknya. Sembari saya terus hidupi firman-firman-Nya dan menaruhnya dalam hati dan pikiran saya. Saya sadar saya tidak dapat melakukannya sendiri, tapi saya terlibat di komunitas orang-orang percaya dan mengizinkan orang mengetahui siapa saya, berbagi hidup, dan juga disemangati oleh pengalaman hidup mereka, dan menyadari bahwa saya adalah duta Kristus sekarang. Bagi orang-orang di lingkungan saya yang tinggal dengan saya, yang saya temui saat beli secangkir kopi, dan orang-orang yang saya temui di laundry, dan orang-orang yang bermain basket bersama dengan saya seorang agen dari Tuhan yang hidup agar mereka bisa mendengar bahwa ada juru selamat dalam keadaan yang putus asa. Dan itulah diri Anda di dunia. Itu yang Yesus ajarkan kepada para pemuka agama. Perhatikan berikutnya, dia berkata dia bukan hanya juru selamat kita, tetapi dia juga adalah hakim kita. Dia adalah hakim. Seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, ayat 26, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, pasal 1. Ada kehidupan dalam dia, dan itu adalah cahaya manusia. Dan ia telah berikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Coba silahkan Anda tulis Daniel 7. Sebutan favorit Tuhan Yesus bagi dirinya. Kitab Daniel 7 membahas tentang penghakiman terakhir, dan dalam penghakiman terakhir, anak manusia akan datang, dan para pemuka agama ini adalah ahli Alkitab. Ketika dia kutip anak manusia akan datang untuk menghakimi, mereka malah bertanya, memang engkau siapa? Bukan tentang aku menganggap diriku apa, tetapi memang inilah aku. Dia seolah-olah sedang menatap mereka lalu berkata, kalian tidak perlu heran dengan fakta ini. Mengapa kalian terkejut? Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ketika iman yang sungguh-sungguh menerima kasih karunia Tuhan, dan iman akan selalu merespon perbuatan baik, tidak bisa membuat Anda memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Tapi hubungan benar dengan Tuhan selalu menghasilkan perbuatan baik. Ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai yang kudengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia mengutusku. Dia juru selamat dunia, dialah sang hakim, dan dia benar-benar menantang mereka. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk membuka Alkitab Anda kembali. Anda tanyakan diri Anda sendiri. Posisikan diri Anda seperti pemuka tersebut. Yesus melakukan banyak mujizat. Mereka tidak bisa menyangkal. Dia membuat klaim yang mengejutkan. Banyak bisikan. Sebagian orang berpikir dia seperti ini, seperti itu. Tapi dia dobrak beberapa aturan. Tidak masuk akal. Mereka marah kepadanya. Yesus membuat mereka jengkel. Dan sekarang dengan gamblang dia berkata, begini hubunganku dengan Bapa. Aku tergantung padanya, tapi aku punya kuasa yang sama. Tahu segalanya seperti Bapa. Begini hubunganku dengan dunia, aku datang untuk menyelamatkan dunia. Tapi engkau harus sadar, aku datang untuk menyelamatkan dunia, tapi aku akan menghakimi dunia. Aku adalah anak manusia. Dan secara logis tentu kita bertanya, jika ada orang yang mengklaim sesuatu sebagai sebuah kebenaran, maka orang itu harus membuktikannya. Hal itulah yang akan kita lihat di bagian berikutnya. Ayat 31, silakan ikuti. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksian itu tidak benar. Di pengadilan bangsa Yahudi, pernyataan dari satu orang tidaklah cukup. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku,
Dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Sekarang dia memberikan 3 kesaksian yang tidak bisa dibuktikan. Dia akan berkata, saya punya kesaksian sendiri. Tetapi dia juga akan berkata, Bapa juga bersaksi tentang aku. Dia kasih 3 kesaksian spesifik yang bisa dibuktikan oleh pemuka agama sesuai catatan sejarah bangsa mereka. Kamu telah mengirim kepada Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran, tapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Kalian ingat? Semua orang tahu Yohanes Pembaptis adalah nabi. Anda semua tahu dia adalah nabi. Tidak ada yang berani mengkritik Yohanes Pembaptis. Dia nabi dari perjanjian lama. Allah mengutusnya. Dia menyiapkan jalan baginya, Allah menjadikan terang. Bersaksi tentang Yesus, aku juga. Ingat peristiwa baptisan? Akulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu Yesus berkata, ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Ayat 36, aku punya sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada Yohanes. Dan artinya Yohanes membuktikan Yesuslah Mesias. Dan ingatlah, Yohanes adalah nabi perjanjian lama. Dan dia yang menyatakannya sendiri. Yaitu segala pekerjaan diserahkan Bapa supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga aku kerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Air menjadi anggur. Orang lumpuh. Bayangkan betapa dramatisnya mujizat-mujizat ini. Itu bukan seperti Anda sakit migrain dan juga merasa baikan. Bukan pula seperti seseorang yang sakit punggung yang datang ke pertemuan doa, kemudian lalu didoakan dan akhirnya baikan. Lebih dramatis. Diceritakan seorang pria lumpuh. Selama 38 tahun orang lain melewatinya. Dan kemudian akhirnya dipulihkan. Bukan cuma tidak berdaya, tapi orang ini benar-benar putus asa, benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan melakukan untuk dirinya sendiri. Namun sebenarnya ada alasan di balik semua. Mengapa Yesus melakukan mukjizat dengan cara itu? Dia berkata, Yohanes Pembaptis adalah kesaksian yang pertama. Kesaksian yang kedua adalah mukjizat yang dia lakukan. Dan kesaksian yang ketiga adalah, Bapa yang telah mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah dengar suaranya dan juga rupanya. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya, yaitu Yesus. Lalu, pada dasarnya orang Yahudi percaya, bahkan rabi terkenal bernama Halel, mengajarkan bahwa semakin Anda belajar Taurat, semakin Anda ahli dalam bidang tersebut, maka Anda akan menemukan bahwa hidup yang kekal sebenarnya tersingkap. Semakin Anda belajar, semakin Anda dekat untuk memperoleh hidup yang kekal. Ia berkata, kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu sangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. Walaupun kitab-kitab suci ini memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup. Ini pernyataan dramatis dan bagus sekali. Orang-orang yang tidak akan memperoleh hidup yang kekal yang menolak untuk datang kepadanya. Allah memberikan hidup kekal. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu. Memang aku tahu bahwa di dalam hatimu tidak punya kasih Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Berikutnya adalah ayat 44 yang saya hafalkan selama bertahun-tahun. Saya hafal karena sadar Tuhan selalu menginginkan agar iman saya bertumbuh. Karena tantangan iman saya dan iman Anda selalu ada. Bagaimana kamu dapat percaya yang menerima hormat seorang dari yang lain dan juga yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Saya selalu hafalkan ayat ini dan tulis di kertas kecil 30 tahun yang lalu. Saya sadar begitu mudah dalam hidup ini, agar disenangi orang lain, dihormati orang lain, dan ini sangat penting karena ini berpikir tentang Anda. Anda tidak membuat banyak hal buruk, bodoh, tidak bijak, mengecewakan, bahkan keputusan yang penuh dosa, hanya agar orang lain menyukai Anda atau supaya terkesan karena Anda. Bagaimana bisa Anda percaya ketika Anda lebih mencari hormat dari manusia, tetapi tidak mencari hormat dari Tuhan? Saya ini bukanlah manusia sempurna. Dalam lubuk hati saya ingin Tuhan di atas sana melihat ke bawah dan berkata, Chip, aku suka yang kamu lakukan. Chip, aku bangga padamu. Memang, sekarang kita masih hidup di dunia. Dunia ini menekan kita dari segala arah.
Begitu banyak prioritas kita jadi terabaikan, karena sebenarnya kita sibuk mencari hormat dari orang lain, daripada pendapat Tuhan tentang kita. Ketika Anda lihat faktanya, pemuka agama, mereka pintar, kaum intelektual, berpengetahuan luas, mereka tahu semua ini Alkitab, tapi mereka menolak Yesus. Karena sejujurnya yang akan terjadi adalah mereka akan kehilangan strata saat mereka percaya. Mereka akan menjadi orang biasa sama seperti yang lain. Yesus mengacaukan dunia mereka karena agama dipakai sebagai alat untuk berkuasa dan berpolitik dan kebanyakan sebagai pemasukan ekonomi. Dan kemudian selanjutnya, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Dan kebenaran adalah kasih karunia. Jika tahu kebenaran, kasih karunia bertambah. Mengapa Yesus datang? Dia datang untuk menjelaskan bahwa Bapa adalah penuh kebenaran dan Bapa juga kasih karunia. Yesus melihat dan mereka melanjutkan, yang mendakwa kamu adalah Musa. Kepadanya kamu berharap. Sebab jikalau kamu percaya Musa, maka kamu percaya padaku. Ia telah menulis tentang aku. Jika kamu tidak percaya apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu percaya apa yang kukatakan? Kesaksian Yohanes Pembaptis, kesaksian mukjizat, dan juga kesaksian dari kitab suci, dan dengan kesaksian tentang hubungan Yesus dan Bapa, dia berkata, Bapa dan aku satu. Akulah juru selamat dunia, dan aku akan menghakimi dunia. Aku telah memberikan kepada kalian sebuah kesempatan untuk memperoleh hubungan yang kekal dengan Allah, dan ini bisa dimulai saat kalian bisa mendengar, lalu percaya dengan iman. Sekarang coba kembali pada catatan. Saya ingin Anda melihat bahwa Roh Kuduslah yang menaruh hal tersebut di buku itu dengan cara seperti ini, hingga kita dapat belajar satu hal mengenai kehidupan rohani kita. Seperti yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, seandainya Anda terbaring selama 38 tahun tidak berdaya, lalu Yesus bilang, maukah kamu sembuh? Pastinya Anda akan menjawab, ya, tentu saja. Tetapi tanpa disadari secara psikologi bahwa banyak orang berkata ingin menjadi lebih baik, tetapi mereka tidak mau berubah. Karena ingin mendapat perhatian. Ada orang yang nyaman dengan kondisi mereka. Satu hal yang paling sulit adalah kalau Anda pernah belajar latar belakang, pecandu alkohol atau narkoba, salah satu hal tersulit saat mereka sembuh dan sadar, biasanya sistem keluarga mereka jadi berantakan dan seringkali hubungan mereka dengan pasangan menjadi kacau. Karena ketika kita mau orang-orang ini menjadi lebih baik, entah kenapa secara tiba-tiba semua hal menjadi berubah. Pada kenyataannya, ada yang senang sakit. Kadang mereka protes kenapa mereka sakit. Kadang mereka suka cari perhatian saat sakit. Sekarang mari kita lihat perbandingannya. Inilah inti pesan dari seluruh pembahasan kita hari ini. Ada pengharapan bagi yang putus asa. Itulah inti pesannya. Harapan. Tidak peduli betapa buruknya, betapa sulitnya, selalu ada harapan. Dan kisah orang lumpuh ini membuat fisiknya tidak ada harapan, tak berdaya. Dan keadaan rohani kita juga tidak berdaya. Jika ada orang yang bisa melakukan sesuatu dengan pengetahuannya, moralnya, maka orang-orang Farisi ini jauh lebih baik daripada kita. Dan pertanyaan Yesus kepada pria itu, maukah engkau sembuh? Dan dia jawab, ya. Pertanyaan untuk kita, maukah Anda sembuh? Sembuh secara rohani. Banyak orang paham tentang Injil. Beberapa dari Anda mungkin sudah mendengar Yohanes 5:24 ini berulang kali. Mungkin orang berdoa untuk Anda, mungkin ada yang bilang Anda harus datang pada Kristus dan sebagainya, dan dan Anda tidak mau sembuh. Anda mungkin memilih untuk sakit dalam dosa. Anda memilih mendapat konsekuensi dari dosa yang Anda lakukan karena Anda menikmatinya dan karena Anda nyaman. Dan ketika Anda melihat akibat dari hawa nafsu, kedagingan, ini tiba-tiba, Anda sadar dan bodoh. Mudah melihatnya secara kedagingan, tetapi sulit melihat dalam diri kita. Respon pria lumpuh itu butuh pertolongan. Respon kita pun seharusnya sama, meminta pertolongan dari Tuhan. Allah yang Maha Pengasih. Momen setiap pribadi yang ada di ruangan ini atau dari perkataan saya atau siapapun yang sedang memberitakan Injil semestinya berkata, tolong,
Kasihanilah aku, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Sucikan aku. Tuhan mau itu terjadi. Dia mengasihi Anda, dia selalu ada, dan dia peduli pada Anda. Orang lumpuh itu menerima kesembuhan secara jasmani. Apa yang kita terima? Kehidupan rohani dan kekuatan. Lalu apa yang Yesus peringatkan? Dosamu akan dihakimi. Perkataan ini bagi mereka yang belum percaya. Pria lumpuh itu memang sudah disembuhkan tubuhnya, tapi dia belum percaya. Dan kejadian ini tidak biasa. Yesus menyembuhkan dia. Tidak punya iman, tidak punya syukur. Tapi ilustrasinya begini. Aku telah menolong kamu. Sekarang perbaiki masalah dalam hidupmu. Dan dia berkata bahwa masing-masing suatu hari nanti juga akan dihakimi. Ada banyak orang mungkin benar-benar polos dan saya salah satunya bertahun-tahun. Aku akan lakukan nanti. Mungkin suatu hari nanti, aku tahu kamu datang dari mana. Maksud saya, tapi atau nanti Anda tahu sekarang aku punya teman sekamar, apa yang akan dia pikirkan. Dan maaf, saat ini saya sedang sibuk. Tapi Alkitab berkata, sekaranglah saatnya kembali mengambil keputusan. Saya selalu percaya dengan kenyataan. Bahwa pada hari ini dan detik ini, juga di ruangan ini, Anda sedang mendengarkan suaranya. Mungkin tidak pernah mendengar suaranya seperti ini dalam hidup Anda. Tidak ada pilihan untuk nanti atau juga mungkin. Dia ingin kita merespon dan taat pada cahaya yang diberikannya. Ada bagian dalam pasal ini memunculkan sebuah topik yang penting. Dan di awal khotbah ini, sejenak untuk berpikir saat di masa Anda benar-benar putus asa. Mungkin Anda pernah berkata, mengapa menyakitkan? Jika memang Tuhan itu baik, kenapa ini menyakitkan? Di sebuah tempat, C.S. Lewis sempat menuliskan Tuhan menciptakan kita dengan bebas untuk menjadi egois. Tapi, dia juga membuat sebuah mekanisme yang akan membobol keegoisan kita agar kita sadar bahwa ada orang lain yang butuh pertolongan kita. Dan mekanisme itu disebut penderitaan. Dengan kata lain, rasa sakit adalah pengeras suara Tuhan untuk membangunkan dunia yang tuli. Mengapa ada rasa sakit? Mengapa dia tidak menyadarkan kita secara lembut dengan tawa misalnya? Karena mimpi yang membuat kita harus dibangunkan adalah mimpi bahwa semuanya baik-baik saja. Semuanya dalam keadaan tidak baik. Jika Anda tidak punya hubungan yang benar dengan Allah melalui Yesus Kristus, maka secara rohani Anda dalam situasi tidak berpengharapan. Anda butuh juru selamat. Dia melanjutkan, jika Anda sudah mandiri, tidak perlu Tuhan. Jika Anda tidak perlu Tuhan, Anda tidak mencarinya. Jika Anda tidak mencarinya, Anda tidak akan menemukan. Penderitaan yang ada di dunia bukanlah kegagalan kasih Allah kepada kita, tetapi merupakan kasih-Nya pada kita.